ada yang melemahkan hadis sholat tasbih, lalu ada yang menguatkan. Di samping ada yang menguatkan, itu sebenarnya bisa juga terbagi dalam 3. Bahwa yang pertama, sholat tasbih itu termasuk sunnah. Yang kedua, sholat tasbih itu boleh dilaksanakan, tapi tidak disunahkan. Lalu yang ketiga, sholat tasbih itu tidak disyariatkan. Jadi para ulama berbeda pendapat terkait sholat tasbih ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, insyaallah dalam kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat, serta dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, serta dalam limpahan karunia, hidayah, dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan ini kita akan membahas tentang sholat tasbih yang mungkin sering kita lakukan, tapi sebenarnya ada perbedaan dalam menyikapi sholat tasbih ini. Para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Setidaknya ada 3 hukum yang berbeda terkait dengan sholat tasbih. Begitu juga pengerjaannya juga tidak seragam. Setidaknya ada 2 cara melakukan sholat tasbih ini. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi yang pertama ini berkaitan dengan hukumnya. Sebelum kita bahas dengan hukumnya, tentu kita bacakan dulu terlebih dulu hadisnya. Hadisnya ini ada di Sunan Abu Daud, nomor hadis 11.005 hadis dari Sunan Abu Daud. Ini diriwayatkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Abbas bin Abdul Muttalib, yaitu paman Nabi Muhammad SAW, "Wahai Abbas, wahai pamanku, sukakah paman aku karuniai, aku beri hadiah istimewa, aku ajari 10 macam kebaikan yang dapat menghapus 10 macam dosa. Jika paman mengerjakan hal itu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa paman, baik dari awal dan yang akhir, baik yang telah lalu maupun yang akan datang, yang disengaja atau tidak, yang kecil maupun besar, yang samar-samar maupun yang terang-terangan. 10 kebaikan itu ialah paman mengerjakan sholat 4 rakaat, setiap rakaat membaca Al-Fatihah dan syurat. Apabila selesai, masih dalam rakaat itu, maka bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi ini dibaca 15 kali. Lalu ruku. Dalam keadaan ruku diulang lagi bacaan tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sebanyak 10 kali. Kemudian angkat lagi dari ruku, iktidal, baca lagi 10 kali. Lalu sujud, baca 10 kali. Lalu duduk di antara 2 sujud, juga baca kembali 10 kali. Lalu sujud, baca 10 kali juga. Lalu ketika akan berdiri, duduk jeda sebelum berdiri, baca juga 10 kali. Jadi total ada 75 kali dalam setiap rakaat. Paman
melakukannya dalam 4 rakaat. Jika paman sanggup mengerjakannya sekali dalam sehari, kerjakanlah. Jika tidak mampu, kerjakanlah setiap Jumat. Jika tidak mampu, kerjakanlah setiap bulan. Jika tidak mampu, kerjakanlah setiap tahun sekali. Jika masih tidak mampu, kerjakanlah sekali dalam seumur hidup. Ini hadis yang dijadikan landasan untuk melaksanakan sholat tasbih. Dan para ulama berbeda pendapat. Minimal kalau kita sebutkan ini ada 2. Ada yang melemahkan hadis sholat tasbih, lalu ada yang menguatkan. Di samping ada yang menguatkan, itu sebenarnya bisa juga terbagi dalam 3. Bahwa yang pertama, sholat tasbih itu termasuk sunnah. Yang kedua, sholat tasbih itu boleh dilaksanakan, tapi tidak disunahkan. Lalu yang ketiga, sholat tasbih itu tidak disyariatkan. Jadi para ulama berbeda pendapat terkait sholat tasbih ini. Bahkan ada yang mungkin sampai membid'ahkan. Namun kita di sini membahas tentang yang menguatkan, karena tidak sedikit juga ahli hadis, ulama yang menguatkan ini, termasuk diantaranya Ar-Rayani rahimahullah, Ibnul Mubarak, Al-Hafiz Munziri. Kita ambil yang dari Ibnul Mubarak berkaitan dengan sholat tasbih. Dia menguatkan sholat tasbih, tapi beliau juga menyebutkan dalam versi yang lain. Ini disebutkan dalam Sunan At-Tirmizi nomor hadis 443 bahwa ketika Abdul Wahab bertanya kepada Abdullah bin Al-Mubarak tentang sholat tasbih di dalamnya, maka ia menjawab. Ia bertakbir, kemudian membaca Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha khairuka. Jadi habis takbir baca itu, kemudian membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali. Sebanyak 15 kali. Kemudian ia berta'awuz, baca bismillah, dilanjutkan dengan surat Al-Fatihah dan surat lainnya. Kemudian dia membaca lagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi di sini ada perbedaannya yang dilakukan oleh Ibnul Mubarak, bahwa ketika berdiri, kalau yang hadis dari paman Nabi itu ketika berdiri dibaca hanya 15 kali setelah membaca surat Al-Fatihah. Sedangkan Ibnul Mubarak menyebutkan di sini bahwa ketika habis takbiratul ihram membaca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaihi khairuka, baca 15 kali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, baru baca Al-Fatihah dan surat, baru diulangi lagi sebanyak 10 kali. Jadi ketika dalam posisi berdiri itu membaca 25 kali. Lanjut ruku, baca lagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Gitu juga ketika bangun dari ruku baca 10 kali, ketika sujud baca 10 kali, lalu bangkit duduk di antara 2 sujud juga baca 10 kali, lalu sujud membaca 10 kali. Dan ini dilakukan sebanyak 4 rakaat. Satu rakaatnya 75. Jadi sama seperti
hadis yang tadi yang menyebutkan bahwa itu ada 300 kali membaca tasbih dalam sholat tasbih. Cuman bedanya yang pertama tadi itu 25 ketika dalam posisi berdiri, 15 ketika setelah sebelum Al-Fatihah, 10 setelah Al-Fatihah dan surah. Sedangkan di akhir duduk istirahat sebelum berdiri kalau yang pertama dibaca, sedangkan yang dari Ibnul Mubarak tidak ada di situ. Itu aja yang membedakan daripada versi hadis yang ini. Jadi silahkan bagi kita yang ingin melaksanakan sholat tasbih, ada dua model cara yang bisa dilakukan. Yang pertama tadi dari paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 15 ketika setelah Al-Fatihah, ruku 10, baru iktidal 10, sujud 10, duduk di antara dua sujud 10, sujud lagi 10, lalu duduk sebelum berdiri itu juga baca 10. Sedangkan dari Ibnul Mubarak yang kedua ini yaitu 15 sebelum Al-Fatihah, 10 setelah membaca Al-Fatihah dan surat, ruku 10, iktidal 10, sujud 10, duduk di antara dua sujud 10, sujud lagi terakhir 10. Tidak ada duduk di antaranya untuk membaca tasbih. Itu perbedaan dua ini. Silahkan yang mau kita melaksanakan sholat tasbih mengikut yang mana. Di samping itu tadi perlu kita garis bawahi bahwa sholat tasbih ini memang diperselisihkan oleh ulama. Ada yang melemahkan hadis yang sebagai dasar sholat tasbih, ada juga yang menguatkan. Jadi untuk hal ini, oleh karena itu berkaitan dengan sholat tasbih ini, jangan kita tambahi lagi, karena diantara kita mungkin ada yang sampai melaksanakan sholat tasbihnya ini sampai berjamaah, baru dilaksanakan di waktu hari-hari khusus yang berkesinambungan dari tahun ke tahun di waktu yang ini. Itu kalau bisa kita harus hindari itu, sehingga ketika kita melaksanakan ibadah itu sesuai dengan sunnah, sesuai dengan apa yang diberikan tuntunan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada yang berlebihan, ada yang mau melaksanakannya lebih dari sekali, karena disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi sekali dalam sehari, jangan sampai berlebihan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kami secara pribadi. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada kita semua kami mohon maaf. Tidak terlepas karena kami adalah makhluk yang dhaif, tidak kurang dari kesilapan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.